Dimuliakan dan naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Kami rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan kita di hadapan Tuhan pada hari ini. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita sambut Roh Kudus dengan tepuk tangan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya,
Merasakan sukacita di dalam hadirat-Mu. Inilah yang dunia tidak bisa berikan kepada kami. Di tengah dunia yang sedang penuh dengan penderitaan, masih ada sukacita yang kami bisa temukan ketika kami datang dan masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk ibadah kami. Dan sekarang berbicaralah melalui pemberitaan firman-Mu, bawa kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Bawa kami semakin berakar kuat pada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena dunia semakin membingungkan hari-hari ini. Dunia semakin menyesatkan hari-hari ini. Kami sadar tanpa firman-Mu kami akan jadi korban dari kebingungan yang melanda dunia. Itulah sebabnya kami merendahkan hati kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu nasihat-Mu. Mari Tuhan, berikan itu bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama katakan amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Oke, mari kita akan beri kesempatan Tuhan berbicara kepada kita. Kalau tadi kita yang bersuara, memuji menyembah Tuhan, dan saatnya sekarang Tuhan bersuara memberitakan firman-Nya bagi kita semua. Nah, saya mau ajak kita belajar sesuatu. Saya akan ambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Kita akan mulai dari situ ya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai nanti ayat 18. Nah, ada rahasia yang indah yang Paulus ingin bagikan kepada kita. Bagaimana dalam penderitaan, kesesakan, dan kehidupan yang berat, ya kok
Paulus bisa tetap kuat menghadapi semuanya. Nah, tentu inilah juga yang kita inginkan. Karena kita juga sedang menghadapi dunia yang serba susah hari-hari ini. Kehidupan menjadi semakin berat, kehidupan menjadi semakin kompleks, membingungkan. Nah, bagaimana kita bisa kuat menghadapi semuanya? Yuk, kita coba tanya kepada Rasul Paulus nih ya. Dikatakan demikian, sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, ini yang kita mau tahu. Ya, kenapa dia tidak tawar hati? Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Hebat ya. Lagi ngalami kemerosotan secara lahiriah, tapi hebatnya dia tidak tawar hati. Nah, biasanya kan kita ketika kita mengalami banyak kemerosotan, bisnis sedang merosot, karir sedang merosot, pendapatan sedang jeblok, mungkin begitu ya. Atau kesehatan sedang drop, menurun. Biasanya kita tawar hati. Biasanya kita kehilangan sukacita, damai, pengharapan. Nah, kok Paulus berbeda ya? Dia ngomong bahwa semuanya secara lahiriah sedang merosot. Tapi dalam keadaan seperti itu dia tidak tawar hati. Nah, kita mau tanya nih, kenapa kok bisa begitu? Ayat berikutnya, mari kita lihat. Ayat 17, dikatakan sebab penderitaan ringan. Nah, mungkin saudara berkata, ya ini penyebabnya, ringan kok yang dia alami. Saya kan berat. Saudara, ini hanya kalimat iman, bukan kalimat kenyataan. Paulus menganggap penderitaannya ringan, padahal berat. Nanti kalau saudara punya waktu di rumah baca penjelasan Paulus bagaimana dia di penjara sudah sering, dianiaya sudah biasa, karam kapal 4 kali, kelaparan, telanjang, kedinginan, sudah biasa bagi dia. Berat atau ringan kalau keterangannya seperti itu? Berat kan? Ya, jadi saudara, kalimat ini memang tidak salah. Dia bilang sebab penderitaan ringan. Karena Paulus melihatnya dengan kacamata iman, bukan dengan perasaan yang dia rasakan saat itu. Yuk kita lanjut dulu ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ayat 18 ini rahasia yang kita tunggu-tunggu nih ya. Dia buka sebuah kebenaran di ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Kemerosotan sedang terjadi di mana-mana dalam hidupnya. Secara lahiriah yang kelihatan semuanya sedang merosot. Tapi Paulus berkata kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Artinya apa? Dia tidak mau hanya terfokus kepada yang kelihatan, yang sedang merosot. Ya, nah kita salahnya ketika ada kemerosotan di mana-mana dalam hidup kita, kita fokus memikirkan semua yang sedang merosot itu. Akibatnya seluruh perasaan, emosi kita hanyut ke sana. Nah, Paulus bilang, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, jadi dia percaya kemerosotan-kemerosotan yang kelihatan itu hanya sementara. Ya, kita juga harus yakin, krisis itu datang dan pergi. Ya, persoalan itu ya datang, nanti ada waktunya juga selesai. Tidak ada yang abadi. Termasuk persoalan kita tidak abadi. Ya, pergumulan kita juga tidak abadi, ya. Nah, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan begini. Tadi kita mau tanyakan, kenapa Paulus di tengah segala kemerosotan secara lahiriah, kok hatinya tidak tawar?
Hatinya tidak kecewa, tidak putus asa, tidak lalu pahit dengan keadaan itu. Kok bisa? Nah, ternyata ketemu ya rahasianya. Dia tidak selalu fokus kepada apa yang kelihatan. Dia mengajak kita untuk lebih memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Rencana Allah di balik semua yang kelihatan ini. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, masalahnya kita nggak memperhatikan sampai ke sana. Kita hanya memperhatikan yang kelihatan. Kita terperangkap dengan apa yang kelihatan. Nah, jujur saja kalau kita lihat apa yang kelihatan hari ini, semuanya pasti mengecewakan. Kalau kita lihat apa yang kelihatan hari-hari ini, semuanya pasti membuat tawar hati, pasti. Tapi Paulus mengajak kita, jangan cuma melihat apa yang kelihatan. Nanti kamu tawar hatimu, kamu akan hambar hidupmu. Ya, perjalanan hidupmu akan membosankan, menjenuhkan, melelahkan. Aku juga ngalami, kalau aku lihat yang kelihatan, semuanya sedang merosot. Tapi aku belajar untuk melihat yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Kehadiran Allah, kuasanya, kasihnya, rencananya di balik semua yang kelihatan itu. Nah, saudara, mari kita praktekkan hal yang sama. Saya percaya kita punya mata yang sama ya. Kita melihat krisis di mana-mana, kita melihat bencana alam di mana-mana, kita melihat kesulitan dalam segala aspek, ya, ekonomi, sosial, politik, kesehatan, dan sebagainya. Itulah yang kita lihat hari-hari ini. Tapi bukan berarti kita lalu harus putus asa menghadapi apa yang kelihatan seperti itu. Mari fungsikan mata iman kita. Meskipun mata jasmani kita melihat ada krisis, mata iman kita harus bisa melihat masih ada Tuhan dalam hidup kita. Mata jasmani kita melihat ada bencana alam, tapi mata rohani kita melihat ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita juga. Nah, ayo jalani hidup ini tidak hanya dengan mata jasmani, tapi juga dengan mata iman kita. 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, kita mau dengar penjelasan Paulus selanjutnya nih. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan berarti kita harus buta semua, bukan berarti kita cuekin krisis yang kita lihat, bukan berarti kita denial. Ya. Seolah-olah menganggap krisis enggak ada. Krisis ada, kita harus akui. Persoalan ada, enggak apa-apa, kita harus akui saja. Tapi kita juga percaya Tuhan juga ada, sekalipun mata kita enggak lihat. Kuasanya ada, kasihnya ada, rencananya ada, sekalipun mata kita nggak lihat. Ayo belajar memperhitungkan hal-hal yang nggak kelihatan. Nah, saya mau tantang saudara ya. Gini, orang Kristen, termasuk ya non-Kristen dan Kristen juga termasuk kita lah ya. Aneh ya, kita lebih gampang percaya setan ada kan, dibanding Tuhan ada. Iya dong. Malam-malam tiba-tiba lampu mati, langsung nggak nyaman ya. Kenapa nggak nyaman? Karena curiga, jangan-jangan ada setan nih. Ditambah geledek, hujan besar. Lalu ada suara-suara yang mencurigakan, langsung nggak nyaman. Kenapa? Kenapa kok kalau gelap kita nggak nyaman? Kenapa kok kalau ada suara-suara mencurigakan ya di tengah kegelapan kok langsung nggak nyaman? Rata-rata pasti mikirnya ada setan nih. Kok begitu gampang sih percaya ada setan? Gelap dikit langsung percaya ada setan. Apalagi ingat Jumat Kliwon hari ini. Tambah percaya lagi ada setan. Ya, itulah ya saya mau tantang saudara. Kenapa kita nggak seperti itu kepada Tuhan?
Kenapa kok kita sulit percaya bahwa Tuhan ada? Sementara kepada setan kita lebih gampang percaya bahwa dia ada. Inilah enggak fairnya kita. Makanya kita seringkali gampang dibuat takut oleh keadaan-keadaan yang enggak nyaman buat kita. Karena kita selalu menghubungkan ketidaknyamanan dengan hadirnya iblis dalam hidup kita. Mari sekarang belajar latih. Dikit-dikit ada Tuhan. Ada Tuhan. Sekalipun mata kita nggak lihat. Nah kita sudah terjebak ya. Kita hanya percaya apa yang kita bisa lihat. Makanya kita seringkali menuntut bukti. Mana? Tunjukin dulu, baru saya percaya. Karena kita membangun sistem kepercayaan berdasarkan apa yang mata kita lihat. Kalau mata kita nggak lihat, kita nggak berani percaya. Itulah kelemahan kita. Padahal saudaraku, ada banyak yang tidak kelihatan, tapi ada dalam hidup kita. Contoh COVID kemarin. Virus yang namanya COVID, kelihatan apa enggak? Tapi kok percaya ada COVID? Pakai masker, cuci tangan, ada orang batuk dikit menghindar. Kenapa? Takut kena virus. Padahal kalau ditanya mana virusnya, kan nggak kelihatan. Tapi kok percaya ada virus? Contoh, kita makan di restoran, kita bersih-bersih dulu piring kita, sendoknya kita bersih-bersih. Kenapa? Takut ada kuman, ada bakteri kan? Padahal kelihatan gak bakterinya? Enggak, kok percaya? Nah, kenapa sama Tuhan gak seperti itu? Ya tapi Tuhan kan gak kelihatan. Lah ya COVID juga gak kelihatan, kok percaya? Bakteri juga nggak kelihatan, kok percaya? Kan Tuhan juga nggak kelihatan. Tapi kenapa sama yang lain kok percaya sekalipun mereka nggak kelihatan? Sama Tuhan kok enggak? Nah inilah nggak fairnya kita, makanya kita dirugikan karena kita nggak fair sendiri. Ayo kembali kepada apa yang Paulus katakan. Paulus mau bilang ya, aku juga ngalami penderitaan, bahkan lebih berat daripada yang kamu alami. Aku juga ngalami yang namanya krisis, tantangan, persoalan, bahkan jauh lebih berat. Tapi aku nggak tawar hati. Bukan karena krisisku lebih ringan daripada kita semua. Bukan karena krisisnya Paulus lebih enteng. Bukan, lebih berat kenyataannya. Tapi kok bisa nggak tawar hati? Karena dia menjalani hidup tidak hanya dengan mata jasmani, tapi dengan mata iman. Dia percaya Tuhan ada. Dia yakin sekali bahwa Tuhan ada. Sekalipun matanya nggak lihat. Nah itulah yang menghibur dia. Dan ini yang dia bagikan kepada kita. Ayo, mata jasmanimu lihat krisis, tapi mata imanmu tetap harus bisa melihat Tuhan ada bersama kita. Itu yang membuat kita bisa meringankan beban penderitaan kita. Ya. Menyadari bahwa Tuhan ada, menyadari dan meyakini bahwa kuasanya, kasihnya, penyertaannya masih ada, itu akan menolong kita untuk tetap punya sukacita, kekuatan di tengah krisis yang kita hadapi. Ini kan problem yang pernah dialami oleh Saul dan orang Israel. Ketika Goliat berdiri di hadapan mereka, mata mereka melihat Goliat. Langsung ketakutan, lalu mereka membandingkan, dia tinggi, kita pendek. Senjatanya besar, kita kecil. Langsung takut. Tapi Daud yang ada di medan perang yang sama, Daud lihat Goliat yang sama, tapi Daud bilang begini, kamu datang dengan tombak dan pedangmu, aku datang dengan Allah yang namanya kau hujat hari ini. Mungkin Goliat tanya, mana Allahnya? Mana? Memang Allah nggak kelihatan. Tapi Daud sangat yakin, sekalipun Allah tidak kelihatan, Allah menyertai dia menghadapi Goliat. Makanya saudaraku, di hadapan Goliat, orang yang hanya punya mata jasmani akhirnya lumpuh, ketakutan, tawar hati, itulah Saul. Tapi di hadapan Goliat yang sama, orang yang mata rohaninya melihat dan percaya bahwa ada Tuhan, yaitu Daud,
tidak bisa dibuat tawar hati di hadapan Goliat. Kejadian yang sama muncul ketika 12 pengintai diutus oleh Musa melihat tanah perjanjian. 12 pengintai hanya melihat dengan mata jasmani bahwa di tanah itu ada raksasa-raksasa yang sudah lebih dahulu menduduki negeri itu. Makanya mereka membandingkan diri, waduh celaka kita. Kita ini makanan empuk bagi mereka. Jadi yang 10 hanya melihat dengan mata jasmani. Tapi yang 2, Yosua dan Kaleb, mata jasmaninya melihat tantangan yang sama, tapi mereka punya mata rohani. Yosua dan Kaleb bilang begini, memang bangsa yang menduduki tanah itu besar-besar. Tapi ingat, Allah sudah menjanjikan tanah itu untuk kita. Wow. Ya, perbandingannya 2 sama 10. Jadi memang sampai hari ini begitu. Orang yang gak yakin Tuhan ada selalu lebih banyak dibanding orang yang yakin Tuhan ada. Saya berdoa keluarga besar Soekarno-Hatta II termasuk yang kelompok 2 ini. Yang minoritas. Ya, kita hadapi hidup ini tidak hanya dengan mata jasmani, tapi kita jalani hidup ini dengan mata iman dan mata rohani kita juga. Ya, mata jasmani kita melihat tantangan, tapi mata iman kita tetap bisa melihat ada Tuhan dalam jalan hidup kita. Ada satu hewan ya, di Afrika, ini sejenis rusa liar. Jadi antelope ya, rusa liar. Badannya enggak terlalu besar, hanya setinggi 1 meter badannya kalau dia berdiri normal gitu ya. 1 meter ya dengan kepalanya mungkin 1,20 meter gitu ya. Tapi hebatnya ini ya, hewan ini kalau lompat tingginya bisa 3 meter. Dia bisa lewati rintangan setinggi vertikal 3 meter dan dia bisa lompati rintangan horizontal 9 meter. Ya, ingat-ingat ya. Hewan ini bisa lompat setinggi 3 meter vertikal dan sejauh 9 meter horizontal. Jadi dia bisa lewati sungai-sungai kecil ya, lompat 9 meter bisa. Nah, jadi para pemburu berpikir, wah ini susah nih, nangkep hewan ini susah nih. Karena dia lompatannya tinggi, mau dijebak gimana dia bisa lompat, ya. Kemudian jauh lompatannya, bukan cuma tinggi. Dipikir pasti sulit menangkap hewan seperti ini. Ternyata gampang. Setelah dipelajari, ya, ilmuwan-ilmuwan mulai mempelajari, ternyata gampang nangkep hewan ini. Caranya gimana? Digiring, ya, dikasih perangkap begitu ya, dijebak untuk dia masuk ke perangkap. Perangkapnya kan tadi dia bisa lompat 3 meter kan. Awalnya dipikir perangkapnya harus 5 meter supaya dia nggak bisa lewat, nggak bisa lompat. Ternyata enggak. Cukup 1,5 meter aja. Pokoknya lebih tinggi sedikit dari badan dia aja. Tadi badan dia dengan kepala kan mungkin 1,20 meter lah. Kalau berdiri normal. Perangkapnya hanya 1,5 meter aja. Yang penting dia nggak bisa lihat di balik itu ada apa. Meskipun dia bisa lompat, lompatannya 3 meter. Saudara bisa ngikuti ya? Bisa ya, bisa membayangkan ya. Jadi dengan jebakan perangkap yang solid begitu ya, jadi nggak tembus pandang, entah itu kayu yang solid atau mungkin ya seng yang solid gitu ya, cukup hanya 1,5 meter, yang penting dia nggak bisa lihat, nggak bisa noong di balik itu ada apa gitu. Sekalipun dia kalau mau lompat, dia bisa lompatin 1,5 meter, 3 meter aja bisa kok. Tapi ketika hewan tuh masuk perangkap yang seperti itu, hewan tuh hanya diam. Lumpuh, nggak bisa apa-apa, kayak kebingungan begitu. Padahal kalau dia mau lompat bisa, cuma 1,5 meter kok. Kenapa dia nggak mau lompat? Kenapa nggak ada inisiatif buat lompat? Padahal dia bisa. Karena dia nggak bisa lihat di balik itu ada apa. Pandangannya dibatasi oleh perangkap yang lebih tinggi sedikit dari kepalanya. Itu. Karena dia nggak bisa lihat di balik itu ada apa, dia jadi takut. Dia jadi potensinya nggak keluar.
kemampuannya untuk melompati 3 meter tuh nggak keluar. Padahal dia bisa lompat. Nah itulah kadang keadaan kita juga. Saudara tahu ya, kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu seharusnya memampukan kita melewati apapun persoalan kita. Karena Tuhan sudah berkata kan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Betul nggak? Artinya, saudara dan saya sebetulnya bersama dengan Tuhan harusnya bisa lewati semuanya. Tapi kok ternyata ada banyak hal yang kita nggak bisa lewati. Kita lalu terjadi korban, kita lalu dirugikan. Kenapa? Bukan karena potensi itu nggak ada. Bukan karena kemampuan yang Allah berikan tidak ada. Ada. Cuma kita nggak bisa menggunakannya. Kita nggak percaya kepada anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita lebih percaya kepada halangan yang ada di depan kita. Padahal halangan itu bisa kita lewati dengan anugerahnya. Cuma kita lebih percaya kepada halangannya dibanding percaya kepada anugerah yang Tuhan sediakan buat kita. Nah itulah persoalannya. Makanya saudaraku ya, seorang nabi pernah berdoa begini. Yuk kita lihat ya, 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Ini Nabi Elisa dengan bujangnya. Nah satu hari mereka bangun pagi dan bujangnya melihat sebuah pemandangan yang menakutkan. Yaitu pengepungan dari orang-orang Aram terhadap Israel. Ya, yaitu tempat di mana Nabi ini tinggal. Mari kita lihat aja ayat 15 ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, kepada sang nabi, celaka tuanku. Langsung tawar hati kan. Orang kalau ngomongnya celaka, wah habis deh, wah mati gua gitu ya. Itu bukti bahwa hatinya udah tawar. Ya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut. Bujangnya tawar hati, panik. Sang nabi tetap tenang seperti Paulus. Malah bisa berkata, jangan takut. Lihat, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, waktu bujangnya mendengar kalimat itu, saya yakin dia bingung. Mana yang menyertai kita? Yang saya lihat, yang mengepung kita banyak. Tapi yang Tuanku katakan, yang menyertai kita banyak, mana? Lalu ayat berikutnya. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Jadi sebetulnya ada banyak orang yang tidak buta secara jasmani, tapi buta secara rohani. Dan inilah masalah kita juga. Kita seringkali menjadi orang-orang yang buta secara rohani. Makanya doa Elisa ini harus menjadi doa kita hari ini. Tuhan, tiap pagi ya, doa Tuhan, celikkan mata rohani saya. Supaya sepanjang hari yang kita akan jalani, kita nggak cuma lihat masalah. Kita nggak cuma lihat yang nggak enak. Tapi dengan mata rohani kita juga bisa melihat kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Kasihnya, penyertaannya ada. Nah, Elisa berdoa, Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Nah, saya percaya ya, dia juga sanggup membuka mata kita semua. Ya, dia juga sanggup mencelikkan mata kita semua sehingga kita melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Ini juga yang ada dalam hidup kita. Saudara, kita harus percaya ada pasukan malaikat Tuhan yang menyertai kita. Sekalipun mata kita nggak lihat, tapi mata iman kita melihat. Ada banyak ayat di Alkitab bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Malaikat Tuhan menjaga langkah kita. Bahkan iblis pernah ngomong sama Tuhan tentang Ayub.
Ya, engkau memagari Ayub dengan para malaikatmu. Tuh, iblis aja lihat bahwa ada malaikat di sekitar kita. Musuh kita membocorkan sebuah rahasia bahwa Tuhan mengutus malaikatnya kepada setiap anak-anaknya. Mari percayai itu. Sekalipun mata kita nggak bisa melihat, tapi mata iman kita melihat kebenaran ini. Percayai itu. Akhirnya bujang itu melihat, wah iya, ternyata malaikat Tuhan yang bersama kita jauh lebih banyak dibanding pasukan yang mengepung kita. Lalu hatinya mulai nggak tawar lagi. Nah saudara, ayo ya, kalau Tuhan yang dulu sanggup mencelikkan mata bujang Elisa, itulah Tuhan yang sama yang kita sembah, yang juga sanggup mencelikkan mata iman kita. Elisa nggak berdoa, Tuhan masalahnya dihilangkan dong, supaya bujangku lihat yang enak-enak saja. Enggak. Masalah boleh ada. Tapi selama kita punya mata rohani yang bisa melihat janji Tuhan, maka masalah tidak akan membuat hati kita tawar. Masalah tidak akan membuat kita kehilangan sukacita. Ya, sekalipun masalah itu ada, tapi kita tetap bisa menghadapinya dengan tetap bersukacita. Karena kita sadar bahwa Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Sekali lagi ya, jangan cuma gampang percaya ada setan. Dikit-dikit mari latih ya. Kalau gelap dikit, yang biasanya langsung berasumsi ada setan, mulai dilatih, mulai dibiasakan. Begitu gelap dikit, langsung ngomong, ada malaikat. Ada malaikat. Ya, jalan di lorong yang gelap, mulai takut, mulai biasakan, ada malaikat. Ada malaikat. Ya, nanti kita akan terbiasa. Dan itu akan memberi kekuatan buat kita. Itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang tawar hati ketika jalan kita mulai gelap. Tahun 52, ada sebuah pemecahan rekor terjadi. Ya, seorang wanita bernama Florence Chadwick. Seorang wanita Amerika. Dia berusaha menjadi wanita pertama yang berenang melintasi Selat California. Ini selat yang berbahaya. Ya, meskipun jaraknya pendek, hanya 21 mil, kira-kira mungkin 40 kilometer. 40 kilometer, tapi ini selat yang ombaknya cukup besar, cuacanya berubah-ubah, ya, dan belum ada orang yang bisa melintasi selat itu. Baik pria maupun wanita. Nah, dia wanita, dia mau jadi wanita pertama. Segala persiapan sudah dilakukan, lalu dia memulai usahanya, memecahkan rekor. Dia mulai berenang. Tentu ada panitia-panitia yang mendampingi dia, ya, tim penyelamat, official dari Guinness Book of Record, ada semua. Nah, singkat cerita, setelah 11 jam berenang, bayangkan, meskipun bukan cuma ya, 40 kilometer. Ya, itu di laut lepas. Dia udah 11 jam berenang. Dan katanya jaraknya tinggal sekitar 3,5 mil lagi, 7 kilo. Sekitar 7 kilo, dari 40 kilo, tinggal 7 kilo. Tiba-tiba cuaca berubah. Kabut turun dengan tebal. Akhirnya dia nggak bisa lihat siapa-siapa lagi. Panitia yang sebetulnya nggak jauh, tim penyelamat, perahu-perahu penyelamat yang sebetulnya nggak jauh, dia mulai nggak bisa lihat. Kabut semua. Lalu dia mulai bingung. Karena penglihatannya terganggu, dia mulai bingung. Dia mulai merasa, kemana nih orang-orang? Saya ditinggalkan. Saya dilupakan. Dia mulai berpikir begitu. Padahal mereka masih ada. Cuma nggak kelihatan. Lalu akhirnya dia juga mulai semakin takut, dia mulai mengira, wah saya nyasar nih jangan-jangan. Ya, saya tersesat nih jangan-jangan. Akhirnya dia berenang dengan rasa takut yang luar biasa, dan lalu dia menyerah. Tinggal 1,5 mil, 3 kilo. Dia berteriak, angkat saya, siapapun yang masih mendengar suara saya, ya angkat saya dari air ini. Ternyata panitia masih ada dan langsung mengangkat Florence Chadwick. Lalu diberitahu, kenapa kamu nyerah? Kamu tinggal 1,5 mil. Lalu Florence menyesali keputusan itu. Waduh, kalau tahu tinggal 1,5 mil, saya nggak akan nyerah.
Saya nyerah karena saya pikir saya tersesat. Saya nyerah karena saya berpikir kalian menghilang semua. Karena kabut membuat pandangan saya jadi nggak jelas. Gagal. Usaha pertama gagal. Lalu dia coba lagi beberapa bulan kemudian, persis di hari ulang tahun Amerika, 4 Juli tahun 52. Kali ini mentalnya udah siap. Ya. Dan singkat cerita dia berhasil. Usaha yang kedua 4 Juli dia berhasil, lalu diwawancara. Yang membedakan untuk usaha yang kedua apa? Yang membuat kamu berhasil? Apakah karena cuaca lebih baik? Malah kenyataannya 4 Juli itu cuaca lebih buruk. Jadi kabut turun malah lebih awal. Kalau tadi kan sudah di penghujung, ini lebih awal udah kabut udah turun. Tapi kali ini Florence udah siap mental. Sekalipun dia nggak bisa lihat, dia tetap percaya panitia tidak meninggalkan dia. Dia tetap percaya kawan-kawannya yang mendukung dan mempersiapkan dia tetap sigap mendampingi dia. Sekalipun dia nggak lihat. Karena kabut yang sama membuat dia nggak bisa melihat mereka. Tapi kali ini dia tidak mau tertipu dengan apa yang dia lihat. Itu bedanya. Jaraknya sama. Ya, tantangannya sama, malah lebih berat kabutnya. Tapi kali ini mentalnya lain. Sekalipun mata jasmaninya melihat kegelapan di mana-mana. Tapi dia punya keyakinan bahwa semua orang-orang yang siap menolong dia selalu ada di samping dia, sekalipun gak kelihatan. Dan itu yang membuat dia tenang. Dia berenang dengan tenang dan tidak setakut yang pertama. Akhirnya dia berhasil. Nah, hidup kita juga sama. Kadang kabut persoalan datang, membuat kita berpikir, wah Tuhan udah gak ada. Tuhan meninggalkan saya. Itulah cara iblis untuk membuat kita akhirnya menjalani hidup dengan rasa takut, khawatir. Akhirnya kita menyerah. Mari saudaraku, setebal apapun kabut di sekitar kita, bangunlah kepercayaan dan keyakinan. Sesuai dengan firman Tuhan bahwa dia Allah Immanuel, dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari perhatikan apa yang tidak kelihatan, yaitu kehadirannya, janjinya, kasih setianya yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Sekalipun Anda belum melihatnya, percayalah itu ada dan tersedia bagi kita. Ya, jangan berkata mana nggak kelihatan. Sekali lagi, kepada virus yang nggak kelihatan, saudara berani percaya. Saya mau tantang hari ini, kepada Tuhan yang tidak kelihatan pun, harusnya kita berani percaya bahwa dia ada dalam hidup kita. Ayat terakhir, pemusik bisa siap di tempat. Yuk, kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Nah, kalimat selanjutnya penting sekali. Perhatikan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, jadi jangan main-main dengan apa yang gak kelihatan. Justru yang gak kelihatan itu akan menentukan apa yang kelihatan. Sekali lagi, yang gak kelihatan itu apa? Tuhan, kuasanya, kasihnya, memang gak kelihatan. Tapi yang gak kelihatan ini akan menentukan apa yang kita akan lihat. Makanya mari jangan lebih percaya hanya kepada yang kelihatan. Percayalah dengan apa yang tidak kelihatan juga. Karena yang tidak kelihatan itu akan menentukan apa yang kita akan lihat. Saudara, berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menyediakan pasukan malaikat menyertai kita. Tuhan menyediakan tiang awan dan tiang api, perisai anugerahnya. Sekalipun mata kita nggak lihat, percayalah itu ada dalam hidup kita. Jangan tawar hati melihat apa yang buruk. Karena ada banyak hal yang baik yang kita nggak lihat, yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayo kita berdiri bersama-sama yuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku punya
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, kami mau belajar percaya bahwa selalu ada Tuhan yang perkasa dalam hidup kami. Kami punya Allah yang tidak terkalahkan oleh apapun juga. Bahkan maut sekalipun tidak bisa mengalahkan Allah kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu membangkitkan iman kami, membuat kami bisa kembali menikmati perjalanan hidup kami. Sekalipun ada banyak krisis yang kami lihat di mana-mana, bahkan kami harus hadapi jalan hidup yang gelap, tapi kami selalu percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup memberikan kepada kami kemenangan yang besar. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya bersama katakan, Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.